Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini saya sengaja datang ke Indramayu. Ini silaturahim nih. Silaturahim ke teman lama sekaligus sudah kayak saudara sendiri ya. Beliau adalah menurut saya ini pengusaha ya yang masih muda, energik. Amin, dan amin. bisa membangun banyak harapan kepada anak muda. Ini kan kita belum tahu bagaimana rintisan-rintisan awal nih dia sebagai pengusaha gimana nih dulu dari IKIP tiba-tiba jadi pengusaha. Silakan Pak Haji cerita nih. Sebenarnya walau kita lulus IKIP kan tidak selalu juga harus jadi guru. Karena PDU ya? Iya, PDU pendidikan di Indonesia. Yang namanya ilmu kan pasti berguna semua. Tidak ada yang namanya apa yang kita pelajari pasti berguna. Kalau buat masalah untuk ada rahasia atau tidak, sebenarnya nggak ada rahasia-rahasia. Pada prinsipnya kalau kita untuk sukses itu hanya satu sih, ridho ilahi sama pasti ridho Allah. Ridho ilahi sama ibu. Udah pasti itu kalau udah yang namanya ibu udah meridhoi, Allah pasti akan meridhoi. Jadi sebenarnya kunci rahasianya itu hanya doa ibu aja di situ. Ridho orang tua gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi gimana nih cara merawat supaya ibu tuh selalu gembira? Apa kan kita belum tahu nih. Kan ibu kan kadang-kadang mungkin ya saya nggak tahu Pak Haji dulu waktu kecil nakal apa enggak, tapi yang jelas saya lihat tuh bagaimana sayang ibunya tuh sampai akhir hayatnya sayang, dan Pak Haji juga sayang. Itu seperti apa sih sejarahnya sampai sedemikian rupa kayaknya? Sebenarnya kalau itu istilahnya patuh aja, patuh. Walaupun dalam arti kita dalam pergaulan ya tetap mungkin apalagi kita pernah tinggal di daerah Priuk, daerah apa. Tapi yang namanya pesan orang tua, omongan orang tua ya kita dengarkan gitu ya. Jadi kita patuhi semua. Insya Allah kalau kita patuh sama orang tua semuanya lancar gitu kan. Wah, termasuk bisnis juga ya? Oh, bisnis udah pasti. Kalau yang namanya bisnis itu sebenarnya kan semua orang pasti bisa. Jadi kalau yang namanya bisnis sebenarnya lakukan aja. Karena yang kita itu kan otak kanan. Jadi kalau kita pakai, karena itulah yang saya rasakan di dunia pendidikan kita ini selalu otak kiri, otak kiri, otak kiri. Kita diajarkan otak kanan itu kan pada waktu TK aja. Tapi kita udah SD, SMP, SMA sampai akhirnya kan otak kiri. Nah, padahal kan untuk mencapai satu sukses itu kan harus beda dengan yang lain. Justru kita otak kanan pakai gitu loh, gitu loh. Ini pelajaran buat kita nih, guys. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan optimalisasi berbeda dengan orang lain tapi dalam satu kemajuan. Ini hebat ini. Nah, dulu waktu awal-awal merintis bisnis kan tentunya ya nggak tahu sih, ada orang yang katanya berjatuh-jatuhan, ada orang langsung berjaya, ada orang yang disuruh awal jatuh lagi. Yang saya lihat itu ya hampir semua orang berhasil tuh pernah gagal, tapi orang gagal itu nggak pernah berhasil. Coba silakan ceritanya gimana? Alhamdulillah. Jadi kita ibarat itu mengalir, kita itu mengalir aja. Saya katakan mengalir. Kenapa saya katakan mengalir? Amanah aja. Saya justru dari dulu mulai dari usaha itu amanah aja, amanah. Terus juga kata ya itu udah pasti kan patuh orang itu udah pasti kalau itu. Kenapa saya sampai arti punten lah, bukan kita merasa artinya mungkin orang lain mungkin dikatakan sukses atau apa, tapi buat saya tetap kita proses. Yang penting buat saya itu adalah prosesnya. Proses. Jadi ketika proses itu kan kadang-kadang buat saya misalnya ada kegagalan atau apa, buat saya itu kan adalah proses, Kang. Ketika kita udah tahu proses satu, insya Allah untuk yang penting kan tujuan akhirnya gitu loh. Ya apa, yang orang ini kadang-kadang kan proses, enak lu ya, kata sekarang lu jalan-jalan mulu. Padahal orang itu nggak tahu bahwa itu saya jalan misalnya ke luar negeri, itu kan reward dari perusahaan kan. Nah, mungkin disebabkan karena saya sukses ketika sudah pencapaian target sekian, ya alhamdulillah gitu. Itu yang saya katakan dari awal kita ikuti proses gitu. Kalau misalnya gagal atau apa, buat saya sebenarnya bukan kegagalan, tapi artinya keberhasilan yang tertunda aja kan gitu buat saya gitu loh. Ini bagus ini. Berarti emang optimis selalu ya. Jadi artinya kegagalan tuh suatu keberhasilan yang tertunda buat saya nggak. Alhamdulillah mungkin juga saya nggak merasakan bahwa itu satu kegagalan.
Tapi alhamdulillah sekarang pun kita kan seperti ini kan ya. Alhamdulillah. Gitu. Pak Haji, ini Pak Haji pernah ini nggak tertipu nggak dalam bisnis tuh? Kan biasanya ada yang nggak pernah ketipu, ada yang pernah ketipu, ada yang apa. Nah kita pengen tahu juga nih. Justru jadi gini kan. Jadi gini maaf, yang namanya usaha. Iya. Buat saya kan kadang-kadang ada orang utang atau Iya. apa. Tapi buat saya buat ibadah aja Kang. Jadi Ya, ketika betul. kita orang usaha gitu, oh beliau ini kan misalnya nggak mampu bayar atau nggak kuat bayar atau tidak niat bayar. Tapi saya lihat orang itu ketika dia tidak niat bayar, hidupnya nggak itu. Saya lihat perhatikan nggak berhasil nggak apa gitu loh. Iya. Saya lihat aja. Jadi misalnya orang punya hutang pun saya nggak ya maaf. Jadi mungkin kekurangan atau bagian dari kelebihan. Jadi nggak pernah lagi Kang saya. Tapi gitu ya. tapi buat saya karena apa? Saya punya prinsip bahwa yang namanya kita memberi utang bahkan lebih dari sodako katanya. Nah itu saya pernah baca bener atau enggak. Tapi buat saya seperti itu. Malah saya punya berpikir ketika orang itu nggak punya utang, biarlah amal ibadah dia, kebaikan dia buat saya. Jadi keburukan saya buat dia gitu. Wah, ini mantap ini. Jadi utang itu terkadang memang dia pahala bisa sodako. Iya, Karena itu. gini, kalau orang sodako itu kan kalau orang sodako Iya. dia nggak mikirin bayar. Iya. Tapi kalau orang ngasih utang, ngasih pinjaman, itu yang dikasih pinjaman tuh dia mikir dong, usaha apa. Jadi membuat orang gairah. Itu loh kenapa memberi pinjaman paling besar daripada sodako. Makanya ya walaupun dalamnya pernah saya baca seperti itu. Tapi makanya saya prinsip udahlah nggak ada masalah gitu. Dan emang utang itu dalam Islam ya semua ya. Kalau kita baca emang dibolehkan. Namanya di dunia tuh biasa. Ada hitungan. Justru itu untuk menguji. Nah, kalau orang dikatakan baik, nggak bisa dikatakan baik. Pernah nggak bermuamalah? Pernah nggak utang piutang? Tempat janji nggak? Ketahuan. Biasanya kalau udah masalah uang, masalah bisnis, ketahuan ternyata dia nggak seperti yang kita gambarin nih. Nggak benar. Jadi Pak Haji pernah di utang nggak bayar juga orang ngemplang gitu. Ada Kang. Jadi buat saya kan begitu. Itu yang saya katakan tadi. Udahlah buat ladang ibadah aja. Mungkin saya bisa lakukan hanya itu saja gitu kan. Jadi ya, mungkin apa ya bisa orang lain mungkin kekurangan saya. Tapi buat saya itu kelebihan lah katanya begitu macam itu. Jadi ini Pak Bersa ini perlu ketahui bahwasanya ini berjiwa besar dan berharapannya pada Allah ini tinggi keren. Jadi sebenarnya Allah dia bakal mengurangi rezeki kita. Kalau kita diutang, dikemplang sama orang, ada rezeki di belakang kita lagi. Itu keren. Karena saya menilai seseorang itu gampang sih. Kalau nilai seseorang itu ketika orang itu bagaimana cara dia membayar hutang itu aja. Ketika dia bayar hutang itu amanah cepat, ini orang baik nih. Itu aja sebenarnya. Alhamdulillah. Gitu. Ini Pak Haji perlu ini kan kebaikan-kebaikan yang yang menumpuk itu perlu nanti kita wariskan. Nah ini kita perlu ada nasihat nih untuk anak muda Pak Haji. Bagaimana anak muda ini kan sekarang kondisinya maaf ya, ini tidak baik-baik saja. Nah pemerintah kita itu kan kurang bisa memberikan jaminan anak muda bisa kerja. Dan sekarang lowongan kerja itu susah loh. Nah ini ada kiat nggak Pak Haji? Kayaknya untuk lowongan kerja ada nggak usulan ke pemerintah sebaiknya seperti apa? Kalau misalnya gini aja sih Kang ya, kalau buat kita jangan terlalu berharap lah sama pemerintah. Oh gitu. Iya. Ini lebih hebat lagi. Kalau kita terlalu berharap terhadap pemerintah juga kayaknya agak-agak itu juga. Lebih baik kita kerjakan aja. Insya Allah. Orang kadang-kadang kan ya maaf deh, seperti contoh lah. Seperti orang jual teh botol atau jual apa kan kita anggap kayaknya itu sekali kan. Padahal tanpa disadari bahwa orang jual kayak jual teh botol, jual minuman, keuntungannya kan di atas 100. Iya, 100%. Ya kan? Kayak jual es kelapa ya, maaf. Jual es kelapa itu kalau lihat secara sepintas, berapa sih beli kan hanya 6.000, dijual 15.000. Keuntungannya lebih di atas 100%. Kan jarang orang punya usaha. Makanya niat lu bismillah aja, usaha aja kan gitu. Jadi nggak usah takut. Dan yang terpenting kalau buat saya adalah kepercayaan, Kang. Jadi seperti saya ini kan berusaha bagaimana menerapkan orang ada manajemen pemasaran modern lah, apa Philip Kotler mungkin kita pernah baca ya mungkin kuliah kita baca prinsip-prinsip pemasaran modern. Tapi buat saya sekarang sih yang penting adalah marketing
love itu. Wah, Itu marketing cinta. Iya, marketing hati. cinta, Iya. ya. Bagaimana kita saling, ya bagaimana seperti layaknya orang pacaran. Ketika kita orang pacaran kan bagaimana kita memberikan kepercayaan, saling percaya. Ketika sudah saling itu kan percaya, saling apa ya, insya Allah jalan semua, Kang. Wah, ini Jadi keren, nggak mikirkan harga lagi, Kang. Ini keren. Iya, bener, Kang. Jadi kalau ketika orang minta, ini udah beda. Dia udah nggak lihat masalah ini yang penting gue percaya sama dia pun dia udah, jadi udah nggak masalah itu, Kang. Gitu. Itu paling susah diterapkan marketing cinta itu. Jadi ini manajemen dan marketing cinta ini Kepercayaan itu, saling percaya. Istimewa nih. Iya. Karena orang cinta itu kan berkorban juga senang. Oh iya, berkorbannya senang. Oh itu kan ngabisin duit susah. senang. Iya, justru orang kan gue berapa sih lo? Karena gue seneng, lo mau mikirin nggak mikir aneh gitu, kan. Tapi kita juga nggak seolah-olah karena dia udah percaya. Tapi kita juga nggak memberikan satu amanah, artinya kepercayaan yang diberikan kitanya mengkhianati. Jangan itu, Kang, itu. Seperti contoh sama karyawan nih, contoh. Ini saya kan nggak pernah nih lihat karyawan muat berapa, kayak semen berapa, apa nggak pernah. Karena buat saya kalau ikut-ikutan ngitung semen, ngitung apa kan capek juga. Jadi sudah dipercaya. Ya sudah bismillah aja. Karena walaupun kita ketat apapun, ketika sudah ada niat untuk melakukan tidak baik, ya tetap saja kan. Karena tergantung niat. Gitu saja. Yang penting manajemen berjalan baik ya. Berjalan udah pasti kalau itu sih. Keren. Yang penting percaya. Ketika orang sudah percaya juga insya Allah, Kang. Jadi orang ketika bos saya udah percaya nih. Insya Allah mereka juga berbalik. Menjaga itu paling udah gitu aja. Kalau soal masalah kurang, semua kurang. Seperti saya juga masalah kurang. Manusiawi. Iya. Gitu. Aduh, ini hebat sekali nih. Sekali lagi, ini terima kasih nih Pak Haji. Tapi sebelum berakhir, saya pengen Pak Haji nasihat untuk anak muda, generasi muda, supaya tidak putus asa. Ini kan anak muda nih, saya lihat susah nyari kerja nih. Udah gitu, banyaklah hal-hal tantangan anak muda untuk ke depan. Mungkin Pak Haji bisa nasihat anak muda supaya anak muda tuh bisa bergairah. Silakan Pak Haji. Kalau buat saya, buat teman-teman nih, yang ya saya juga malah dikatakan bukan sekedar nasihat sebenarnya. Kalau buat saya pribadi, misalnya kita mau berusaha, sejak SMA pun, sejak sekolah pun, kita untuk bermental wira swasta, lakukan aja seperti itu. Lakukan kerja, jangan takut akan ada, gue mau ngelakuin ini, kayaknya begini-begini. Jangan. Kerja aja udah. Insya Allah, dagang aja. Nanti di tengah jalan pasti akan ada, hambatan atau apa. Ketika kita lakukan itu, hambatan itu kan insya Allah kita jalanin lancar-lancar aja, kan. Insya Allah, bismillah. Dengan niat, dan yang paling penting orang tua itu udah. Wah, ini ya itu aja. Anak muda, ini nasihat untuk kita semua, bahwasanya kita berusaha sekuat tenaga, berdoa, tapi jangan lupa ridho orang tua. Ini hebat ini. Orang tua. Ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu ada. Itu insya Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk muda nih Pak Haji. Jadi kita lihat bagaimana kedekatan anak muda kepada ibu itu berapa positif untuk kehidupan masa depannya. Kalau dia tidak baik dengan orang tuanya, nanti ketika tua anaknya nggak baik juga sama dia. Bahaya itu. Benar. Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya selain Allah yang sudah memberikan penghidupan pada kita, orang tua ini kunci ridhonya Allah. Nggak usah takut rezeki. Burung aja dalam keadaan itu dia pergi sore udah tahu bawa makanan. Udah dijamin kalau itu masalah jamin. Dari bayi aja kan sudah Allah jamin. Iya. Masa kita takut ya masalah itu? Jadi Masya Allah nih. Jadi saya teringat ya. Kata Allah, wa ma min dafatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun melata di muka bumi kecuali Allah berikan rezekinya. Ini tepat sekali Pak Haji. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan selalu menginspirasi anak muda supaya anak muda siap di zamannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.